Hidup Desi, seorang wanita berusia 28 tahun, adalah perpaduan antara kebahagiaan dan rasa cemas yang mulai tumbuh sejak ia menikah setahun lalu. Ia tinggal di sebuah kota kecil yang tenang, bersama suaminya, Bayu, seorang pria pekerja keras yang tampaknya menjadi idaman banyak wanita. Namun di balik senyum hangat Bayu, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiran Desi. Kedekatan suaminya dengan ibunya sendiri, Bu Tuti. Desi adalah wanita mandiri yang dulu terbiasa menjalani hidupnya dengan ritme yang ia atur sendiri. Sebelum menikah, ia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan lokal dan memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri. Namun sejak menikah, segalanya berubah. Setiap kali ia berencana menghabiskan waktu bersama Bayu, selalu ada alasan yang membuat suaminya itu harus pergi ke rumah Bu Tuti. Awalnya, Desi mencoba memahami. Bagaimanapun Bu Tuti adalah ibu Bayu, dan Desi tahu bahwa hubungan anak dan ibu seringkali sangat erat. Namun lama-kelamaan ia mulai merasa bahwa kedekatan mereka tidak seperti biasanya. Bu Tuti adalah wanita parubaya yang tampak ramah di permukaan. Dia selalu tersenyum saat bertemu Desi dan bahkan sering memberikan nasihat tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Namun, ada sesuatu dalam caranya berbicara yang terkadang membuat Desi merasa tidak nyaman. Nasihat-nasihatnya sering terdengar seperti sindiran halus, meskipun dia selalu mengakhiri kalimatnya dengan tawa ringan. "Aku tahu kamu pasti bisa jadi istri yang baik, Desi," kata Bu Tuti suatu sore saat Desi membantu membersihkan dapur di rumahnya. "Cuman perlu sedikit lebih sabar sama Bayu. Dia kan anakku satu-satunya, jadi aku selalu khawatir kalau dia nggak bahagia." Desi hanya tersenyum mendengarnya, tapi dalam hati, ia merasa ada beban baru yang mulai menekan. Apakah ia benar-benar cukup untuk membuat Bayu bahagia? Atau apakah Bu Tuti selalu akan menjadi bayangan besar dalam pernikahan mereka? Rumah Desi dan Bayu tidak jauh dari rumah Bu Tuti, hanya berjarak sekitar 15 menit berkendara. Di awal pernikahan, Desi merasa senang karena Bayu begitu dekat dengan keluarganya. Bagi Desi, itu adalah tanda bahwa suaminya adalah pria yang bertanggung jawab dan mencintai keluarga. Namun lambat laun, ia mulai menyadari bahwa kedekatan mereka tidak seperti hubungan anak dan ibu pada umumnya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seringkali membuat Desi merasa tersisihkan. Hari-hari berlalu, dan Desi mulai menyadari bahwa kehadiran Bu Tuti tidak hanya terasa di rumahnya, tetapi juga di rumah Desi dan Bayu. Setiap keputusan kecil dalam rumah tangga selalu melibatkan pendapat Bu Tuti. Mulai dari warna cat dinding hingga menu makan malam, semuanya harus mendapat persetujuan Ibu Bayu itu. Awalnya, Desi mencoba bersikap sabar karena ia tahu, sebagai ibu, Bu Tuti hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun ada satu hal yang sulit dipahami Desi. Mengapa Bayu selalu menuruti semua keinginan ibunya tanpa pernah mempertimbangkan perasaan Desi? Suatu pagi, Desi bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Bayu sudah duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Desi tersenyum, berharap bisa menghabiskan waktu berdua sebelum Bayu berangkat kerja. Namun belum sempat ia duduk, ponsel Bayu berdering. Di layar tertera nama ibu. "Ya, Bu," jawab Bayu setelah mengangkat telepon. "Ada apa?" Desi mendengar suara Bu Tuti dari ujung telepon meskipun tidak jelas. Beberapa detik kemudian Bayu menoleh pada Desi dengan wajah datar. "Des, aku harus ke rumah ibu sebentar. Ada masalah dengan saluran air di dapur." Desi menahan napas, berusaha menahan rasa frustrasi. "Tapi kamu kan mau berangkat kerja, bisa nggak nanti sore saja?" katanya pelan. Bayu menggeleng. "Nggak bisa, Des, ini penting. Lagian cuma sebentar kok." Dia berdiri, meraih kunci mobilnya, dan tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, dia sudah keluar dari pintu depan. Desi duduk kembali di kursi makan, menatap meja kosong di hadapannya. Rasanya seperti ada beban besar yang menekan dada. Kenapa selalu begini? Kenapa setiap kali ada masalah, prioritas Bayu selalu tertuju pada ibunya? Desi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya fase adaptasi. Mungkin seiring waktu,
Bayu akan belajar untuk menyeimbangkan perhatiannya antara istri dan ibunya. Namun dalam hati, Desi mulai meragukan hal itu. Ia ingat bagaimana Bu Tuti sering berkomentar tentang cara Desi mengatur rumah tangga. "Anakku itu terbiasa hidup nyaman, Desi," kata Bu Tuti suatu hari saat Desi sedang membantu membersihkan rumahnya. "Jadi kamu harus pastikan semuanya selalu rapi dan bersih. Jangan sampai dia kecewa." Komentar-komentar seperti itu seringkali membuat Desi merasa seperti sedang diuji. Apakah dia benar-benar cukup untuk menjadi istri Bayu? Atau apakah Bu Tuti selalu akan menjadi penghalang dalam hubungan mereka? Di sisi lain, Bayu tampak tidak menyadari ketegangan yang tumbuh di antara istrinya dan ibunya. Baginya, kedekatan dengan Bu Tuti adalah hal yang wajar. Ia tumbuh sebagai anak tunggal, dan ibunya adalah orang yang paling ia percaya. Namun, ia tidak menyadari bahwa sikapnya yang terlalu memprioritaskan ibunya mulai membuat Desi merasa tersisihkan. Malam itu, saat Bayu pulang dari rumah ibunya, Desi mencoba membicarakan masalah ini. "Bayu," katanya pelan, "aku merasa kita jarang punya waktu berdua akhir-akhir ini. Setiap kali kita mau ngobrol atau makan malam bareng, kamu selalu harus pergi ke rumah ibu." Bayu menatap Desi dengan bingung. "Aku kan cuma ingin membantu ibu. Kamu nggak usah terlalu memikirkannya, Des. Ibu butuh aku." Desi menunduk, mencoba menahan air mata. "Aku ngerti kalau kamu sayang sama ibu. Tapi aku juga butuh kamu, Bayu. Aku butuh waktu kita berdua." Bayu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Oke, aku akan coba lebih perhatian sama kamu. Tapi tolong, jangan marah kalau aku harus bantu ibu sesekali." Desi tersenyum tipis, meskipun dalam hati ia merasa bahwa janji itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah mereka. Hari-hari berikutnya tidak membawa perubahan signifikan bagi Desi. Janji Bayu untuk lebih memperhatikan dirinya terasa seperti angin lalu. Setiap kali Desi berharap bisa menghabiskan waktu bersama suaminya, selalu ada alasan yang membuat Bayu harus pergi ke rumah ibunya. Bahkan, beberapa kali Bu Tuti datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, seolah-olah rumah Desi dan Bayu adalah rumahnya sendiri. Suatu sore, saat Desi sedang membersihkan ruang tamu, bel pintu berbunyi. Ia membuka pintu dan mendapati Bu Tuti berdiri di sana dengan senyum ramah, namun mata yang tajam. "Aku bawa kue buatan sendiri," katanya sambil menyodorkan sebuah kotak plastik. "Bayu bilang kamu suka makanan manis." Desi tersenyum sopan, meskipun dalam hati ia merasa jengkel. "Terima kasih, Bu. Silakan masuk." Bu Tuti melangkah masuk tanpa ragu, seolah-olah ia adalah tuan rumah. Ia duduk di sofa, meletakkan kotak kue di meja, dan mulai mengamati ruangan. "Ruang tamumu kurang rapi ya, Desi?" katanya santai. "Kalau ada tamu penting, bisa-bisa mereka langsung berpikir kalau kamu nggak bisa ngatur rumah." Desi menahan napas, mencoba menjaga senyumnya tetap terpasang. "Oh iya, Bu, saya baru saja mau membereskan ini, baru saja sibuk dengan pekerjaan." Bu Tuti mengangguk, tapi tatapannya masih menghakimi. "Ya, aku tahu kamu bekerja juga, tapi ingat, urusan rumah tangga itu lebih penting. Jangan sampai Bayu malu punya istri yang nggak bisa ngatur rumah." Komentar itu seperti pisau yang menusuk hati Desi. Ia tahu Bu Tuti tidak bermaksud menyakiti, tapi kata-kata itu terasa seperti sindiran halus yang terus-menerus menghantui. Desi hanya mengangguk pelan, berusaha menahan emosinya. Beberapa jam kemudian, Bayu pulang dari kantor. Saat melihat ibunya di ruang tamu, wajahnya langsung berseri-seri. "Bu, kok nggak bilang-bilang kalau mau datang?" katanya sambil mencium tangan ibunya. Bu Tuti tersenyum manis. "Ibu cuma ingin ngobrol sama kamu, Nak. Lagian, ibu juga bawa kue buat Desi. Kamu pasti bangga punya istri yang suka masakan ibu, kan?" Bayu tertawa ringan. "Tentu saja, Bu. Desi suka banget masakan ibu." Desi yang mendengar percakapan itu hanya diam di dapur, meremas handuk kecil di tangannya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap kali Bu Tuti datang, suasana menjadi tegang. Dan yang lebih menyakitkan, Bayu tampak tidak menyadari betapa tidak nyamannya Desi dengan kehadiran ibunya. Malam itu, setelah Bu Tuti pulang, Desi akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Bayu.
"Bayu," katanya pelan, "aku merasa kita perlu bicara tentang ibu." Bayu menoleh tampak bingung. "Ada apa dengan ibu?" Desi menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa ibu sering ikut campur dalam urusan kita. Aku nggak tahu apakah dia sadar atau enggak, tapi komentar-komentarnya sering bikin aku merasa nggak cukup." Bayu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Ah, kamu terlalu sensitif, Des. Ibu cuman ingin yang terbaik untuk kita. Dia nggak bermaksud apa-apa." Desi menunduk, merasa kata-kata Bayu tidak cukup untuk menenangkan hatinya. "Aku tahu ibu nggak bermaksud buruk. Tapi aku juga butuh ruang, Bayu. Aku butuh waktu kita berdua tanpa harus selalu dipengaruhi oleh ibu." Bayu menghela napas, tampak ragu. "Oke, aku akan coba bicara sama ibu. Tapi tolong, jangan terlalu mempermasalahkan hal ini ya. Ibu cuma ingin kita bahagia." Desi hanya mengangguk, meskipun dalam hati ia merasa bahwa janji itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mereka. Beberapa hari setelah percakapan dengan Bayu, Desi berharap ada perubahan. Namun harapannya kembali pupus ketika Bu Tuti tiba-tiba muncul lagi di rumah mereka tanpa pemberitahuan. Kali ini ia membawa topik yang lebih sensitif, rencana memiliki anak. "Aku sudah bicara sama Bayu," kata Bu Tuti suatu sore saat Desi sedang menyiapkan teh di dapur. "Kalian harus segera punya anak. Usia kalian nggak muda lagi loh. Aku nggak mau cucuku lahir terlambat." Desi terkejut mendengar komentar itu. Ia belum pernah membicarakan rencana memiliki anak dengan Bayu secara serius. Baginya, ini adalah keputusan besar yang harus dipikirkan matang-matang oleh kedua belah pihak. Namun Bu Tuti tampaknya tidak peduli dengan pendapat Desi. "Ibu, kami masih ingin fokus pada karier dulu," jawab Desi pelan, mencoba menjelaskan. "Memiliki anak adalah tanggung jawab besar. Kami butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya." Bu Tuti mengernyit, seolah-olah ucapan Desi adalah sesuatu yang tidak masuk akal. "Karier bisa nanti-nanti. Yang penting kamu kasih Bayu keturunan. Itu tugasmu sebagai istri." Kata-kata itu membuat Desi merasa seperti ditampar. Ia tahu Bu Tuti berasal dari generasi yang berbeda, tapi komentar itu terasa sangat menyakitkan. Desi hanya diam, mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut matanya. Bayu yang baru saja pulang dari kantor masuk ke ruangan tepat saat percakapan itu berlangsung. Melihat ekspresi tegang di wajah Desi, dia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. "Ada apa, Bu? Ada masalah?" tanyanya. Bu Tuti tersenyum manis, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Nggak ada apa-apa, Nak. Aku cuma bilang ke Desi kalau kalian harus segera punya anak. Aku kan sudah nggak sabar jadi nenek." Bayu tertawa ringan, tapi Desi merasa semakin terpojok. "Bayu, kita belum pernah bicara soal ini," katanya pelan, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Aku merasa ini bukan keputusan yang bisa dibuat begitu saja." Bayu tampak bingung. "Ya, aku tahu. Tapi Bu benar juga, Des. Kita nggak bisa menunda terlalu lama." Desi menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, kamu setuju dengan ibu tanpa mendengar pendapatku dulu?" Bayu menghela napas, tampak ragu. "Aku nggak bilang setuju sepenuhnya, tapi kita bisa mulai memikirkannya, kan?" Desi menunduk, merasa bahwa suaminya sekali lagi memilih untuk mendukung ibunya daripada mendengarkan perasaannya. Ia merasa seperti suaranya tidak penting di mata Bayu. Malam itu, setelah Bu Tuti pulang, suasana di rumah menjadi hening. Desi duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Bayu mencoba mendekatinya, tapi Desi menghindar. "Aku nggak bisa bicara sekarang, Bayu," katanya pelan. "Aku butuh waktu sendiri." Bayu tampak cemas, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya masalah kecil yang akan segera berlalu. Namun dalam hati, ia mulai merasakan retakan kecil dalam hubungannya dengan Desi. Keesokan harinya, Desi memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi diam. Ia merasa bahwa hubungannya dengan Bayu sedang terancam oleh kehadiran Bu Tuti yang terlalu dominan. Setelah mempertimbangkan semalaman, Desi memutuskan untuk mengunjungi rumah Bu Tuti sendirian. Sesuatu yang jarang ia lakukan tanpa Bayu. Ia ingin berbicara langsung dengan Bu Tuti tentang batasan-batasan yang harus diterapkan dalam hubungan mereka. Saat tiba di rumah Bu Tuti, Desi disambut dengan senyum ramah, namun penuh rasa ingin tahu.
Wah, ada apa ini? Kok kamu datang sendirian? Tanya Bu Tuti sambil mengundang Desi masuk. Desi duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan dirinya sebelum mulai berbicara. Bu, aku ingin bicara serius dengan ibu, katanya pelan, tapi nada suaranya tegas. Bu Tuti tampak bingung, tapi tetap tersenyum. Tentu saja, ada apa, Nak? Desi menarik napas dalam-dalam. Aku merasa akhir-akhir ini ibu terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk Bayu, tapi aku juga butuh ruang, Bu. Ini rumah tanggaku dan Bayu, bukan hanya milik ibu. Bu Tuti terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Oh, jadi kamu merasa aku terlalu ikut campur ya? Maafkan aku kalau kamu merasa begitu. Tapi aku cuma ingin membantu kalian agar tidak salah langkah. Desi menggeleng pelan. Bukan soal membantu, Bu. Ini soal batasan. Aku nggak bisa terus-menerus merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap kali ibu datang, aku merasa seperti dipaksa mengikuti aturan ibu tanpa bisa menyuarakan pendapatku. Bu Tuti tampak terkejut mendengar kata-kata itu. Wajahnya berubah dingin dan senyumannya menghilang. Jadi, menurutmu aku terlalu banyak aturan? Apa kamu pikir aku nggak sayang sama anakku? Aku cuma ingin yang terbaik untuk Bayu. Desi mencoba menjaga ketenangannya, meskipun dalam hati ia merasa emosi mulai memuncak. Aku nggak bilang ibu nggak sayang sama Bayu, tapi aku juga istri Bayu, Bu. Aku punya hak untuk membuat keputusan bersama dia, tanpa harus selalu didikte oleh ibu. Bu Tuti bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah karena marah. Jadi, kamu sekarang menyalahkan aku ya? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang terbaik untuk anakku? Kamu baru setahun jadi istrinya, sedangkan aku sudah merawatnya sejak dia lahir. Desi merasa seperti dinding tebal telah dibangun di antara mereka. Ia tahu bahwa percakapan ini tidak akan berakhir dengan damai, tapi ia tetap bertahan pada pendiriannya. Aku nggak menyalahkan ibu. Aku cuma minta ibu menghormati batasan kami sebagai pasangan. Itu saja. Bu Tuti melipat tangannya tampak kesal. Kalau begitu, mungkin kamu yang harus belajar lebih sabar. Kalau kamu nggak bisa menerima aku sebagai ibunya, mungkin kamu nggak cocok jadi istri Bayu. Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Desi. Ia merasa seperti semua usahanya untuk menjaga hubungan baik dengan Bu Tuti sia-sia. Tanpa berkata apa-apa lagi, Desi bangkit dari kursinya dan meninggalkan rumah Bu Tuti dengan perasaan hancur. Desi pulang ke rumah dengan langkah gontai, hatinya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ia mencoba menenangkan diri sebelum bertemu Bayu. Tapi air mata yang ia tahan selama di rumah Bu Tuti akhirnya jatuh begitu ia duduk di kursi ruang tamu. Tubuhnya gemetar karena emosi yang tak tertahankan. Beberapa saat kemudian, Bayu pulang dari kantor. Saat melihat wajah Desi yang pucat dan matanya yang sembab, dia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Des, kamu kenapa? Tanyanya cemas mendekati Desi. Desi mengusap air matanya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Aku sudah bicara sama ibu tadi. Bayu tampak terkejut. Kamu ke rumah ibu, ada apa? Desi menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan apa yang terjadi. Aku bilang padanya kalau aku merasa dia terlalu ikut campur dalam urusan kita. Aku minta dia menghormati batasan kita sebagai pasangan. Tapi, dia marah Bayu. Dia bilang aku nggak cocok jadi istrimu kalau nggak bisa menerima dia. Bayu terdiam sejenak, lalu ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Des, mungkin kamu terlalu keras pada ibu. Kamu tahu sendiri, dia cuma ingin yang terbaik untuk kita. Desi merasa seperti dadanya diremas. Jadi, kamu juga menyalahkan aku ya? Aku sudah berusaha sabar, Bayu. Tapi sampai kapan aku harus diam saja sementara ibu terus-terusan mengatur hidup kita? Bayu menghela napas panjang, tampak bingung antara membela ibunya atau mendukung Desi. Aku nggak menyalahkan kamu, tapi kamu juga harus paham, ibu cuma ingin kita bahagia. Mungkin caranya salah, tapi niatnya baik. Desi tertawa sinis, air mata masih mengalir di pipinya. Niat baik? Kalau niatnya baik, kenapa aku selalu merasa tersisihkan? Kenapa setiap kali aku mau bicara tentang masa depan kita, ibu selalu datang dan mengambil alih? Aku nggak pernah punya ruang, Bayu. Nggak pernah. Bayu tampak frustrasi. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Des.
Kamu dan ibu sama-sama penting buat aku. Tapi kalau kalian terus-terusan berdebat, aku juga nggak bisa apa-apa. Desi menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Kalau aku dan ibu sama-sama penting buat kamu, kenapa kamu selalu memilih dia daripada aku? Setiap kali ada masalah, aku selalu kalah. Aku selalu yang disalahkan. Bayu tidak menjawab. Ia hanya duduk di samping Desi, mencoba meraih tangannya, tapi Desi menarik tangannya dengan cepat. "Jangan sentuh aku," katanya pelan, tapi nadanya tajam. Hening menyelimuti ruangan. Keduanya terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Bayu merasa terjebak di antara dua wanita yang sangat ia cintai, ibu yang telah membesarkannya dan istri yang ia nikahi. Sementara itu, Desi merasa bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam rumah tangganya sendiri. Malam itu, Desi tidur di sofa ruang tamu. Ia tidak bisa tidur di kamar yang sama dengan Bayu. Hatinya terlalu hancur, terlalu lelah untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hari-hari berikutnya di rumah terasa seperti neraka bagi Desi. Setelah malam itu, ia memutuskan untuk tidur di sofa setiap malam menjauh dari Bayu. Suasana di antara mereka semakin dingin, tanpa percakapan yang berarti. Bayu mencoba mendekatinya beberapa kali, tapi Desi selalu menghindar. Ia merasa bahwa segala upaya komunikasi hanya akan berakhir dengan argumen yang sama. Bayu akan kembali membela ibunya, dan Desi akan merasa semakin tersisihkan. Suatu sore, saat Bayu sedang di kantor, Desi menerima telepon dari sahabat lamanya, Rani. Mereka sudah lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing, tapi Rani selalu menjadi tempat Desi mencurahkan isi hatinya. "Des, kamu nggak pernah cerita apa-apa lagi," kata Rani di ujung telepon. "Aku khawatir sama kamu, ada masalah?" Desi menahan napas, mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut matanya. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku udah nggak kuat." Rani terdiam sejenak, lalu suaranya berubah lebih serius. "Kamu butuh istirahat, Des. Datang ke rumahku dulu kalau perlu. Kamu bisa tinggal sementara waktu sampai kamu tenang." Awalnya, Desi ragu. Ia takut meninggalkan rumah akan membuat situasi semakin buruk. Tapi setelah mempertimbangkan semalaman, ia memutuskan untuk menerima tawaran Rani. Ia merasa bahwa ia butuh waktu dan ruang untuk memikirkan langkah berikutnya dalam hidupnya. Keesokan harinya, Desi membereskan beberapa pakaian dan barang-barang pentingnya ke dalam koper kecil. Saat Bayu pulang dari kantor, ia melihat Desi sedang duduk di dekat pintu dengan koper di sampingnya. "Kamu mau kemana?" tanya Bayu, tampak bingung. Desi menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku butuh waktu sendiri, Bayu. Aku akan tinggal di rumah Rani untuk sementara." Bayu terkejut. "Kenapa? Kita bisa bicarakan ini, Des. Jangan pergi." Desi menggeleng pelan. "Aku sudah coba bicara, tapi kamu nggak pernah benar-benar mendengarkanku. Aku butuh jarak untuk memikirkan semuanya." Bayu mencoba meraih tangannya, tapi Desi mundur selangkah. "Jangan coba-coba hentikan aku, Bayu. Ini bukan soal kamu atau aku. Ini soal aku yang butuh udara segar." Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Desi keluar dari rumah dan naik taksi yang sudah ia pesan sebelumnya. Bayu hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap kepergian Desi dengan rasa bersalah dan kebingungan. Saat tiba di rumah Rani, Desi langsung menangis di pelukan sahabatnya. Rani memeluknya erat, mencoba menenangkan Desi yang tampak begitu rapuh. "Ceritakan semuanya padaku, Des," kata Rani lembut. Desi menceritakan semua yang terjadi, kedekatan Bayu dengan Bu Tuti, komentar-komentar menyakitkan dari Bu Tuti, hingga ketidakmampuan Bayu untuk mendukungnya. "Aku nggak tahu harus gimana lagi, Ran. Aku merasa nggak ada tempat buat aku di rumah itu." Rani mendengarkan dengan sabar, lalu berkata pelan, "Kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri. Jangan buru-buru memutuskan apa-apa. Yang penting sekarang kamu harus tenang dulu." Di rumah, Bayu duduk termenung di ruang tamu. Ia mencoba menelepon Desi berkali-kali, tapi Desi tidak menjawab panggilannya. Ia merasa panik dan bingung. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Bu Tuti, berharap mendapatkan nasihat dari ibunya. "Ibu, Desi pergi dari rumah,"
kata Bayu dengan nada cemas saat bertemu Bu Tuti. Bu Tuti tampak terkejut, tapi ekspresinya segera berubah menjadi dingin. Ya, itu salahnya sendiri. Kalau dia nggak bisa menerima aku, ya sudahlah. Mungkin dia memang nggak cocok jadi istrimu. Bayu menatap ibunya dengan marah. Ibu, ini bukan soal siapa yang salah. Ini soal hubunganku dengan Desi. Kenapa ibu nggak bisa menghormati batasan kami? Bu Tuti terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada tajam. Kalau kamu lebih memilih dia daripada aku, silakan saja. Tapi ingat, aku yang membesarkanmu, nak, bukan dia. Bayu merasa seperti berada di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga tidak ingin kehilangan Desi. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki keadaan. Hari-hari berlalu dan Desi masih tinggal di rumah Rani. Ia merasa lebih tenang jauh dari Bayu dan Bu Tuti, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa bingung dan sakit. Setiap kali ia memikirkan pernikahannya, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Haruskah ia tetap bertahan atau melepaskan semuanya? Sementara itu, Bayu tidak bisa berhenti memikirkan Desi. Ia mencoba menelepon dan mengirim pesan berkali-kali, tapi Desi selalu mengabaikan komunikasinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk datang langsung ke rumah Rani, berharap bisa berbicara dengan Desi secara langsung. Saat tiba di rumah Rani, Bayu mengetuk pintu dengan hati berdebar-debar. Rani membuka pintu, tampak sedikit terkejut melihat Bayu. Bayu, ada apa? Aku ingin bicara sama Desi, kata Bayu pelan, nada suaranya penuh harap. Rani menggeleng pelan. Desi nggak mau ketemu kamu sekarang, Bayu. Dia butuh waktu. Bayu tampak putus asa. Aku tahu aku salah, Ran. Aku cuma ingin minta maaf dan memperbaiki semuanya. Tolong, biarkan aku bicara dengannya. Rani ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Oke, tapi jangan paksa dia kalau dia belum siap ya. Bayu masuk ke ruang tamu, di mana Desi sedang duduk di sofa sambil membaca buku. Saat mendengar langkah kaki Bayu, Desi menoleh dan langsung menunduk, menghindari tatapan mata suaminya. Des, panggil Bayu pelan, suaranya bergetar karena emosi. Aku minta maaf, aku tahu aku udah bikin kamu kecewa. Aku nggak bisa bayangin gimana rasanya jadi kamu selama ini. Desi diam sejenak, lalu akhirnya menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Aku lelah, Bayu. Aku lelah berusaha keras hanya untuk selalu kalah. Aku lelah merasa seperti nggak ada tempat buat aku di rumah kita sendiri. Bayu mendekat, mencoba meraih tangan Desi, tapi Desi mundur selangkah. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku cinta sama kamu, Des. Tapi aku juga cinta sama ibu, aku nggak bisa pilih salah satu. Desi tertawa getir. Kalau kamu benar-benar cinta aku, kamu akan memilih aku, Bayu. Kamu akan belajar untuk menghormati batasan kita sebagai pasangan. Tapi kamu selalu memilih ibu, bahkan saat aku sudah bilang aku nggak kuat lagi. Bayu terdiam, merasa seperti dadanya diremas. Ia tahu bahwa Desi benar, tapi ia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibunya. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Des. Aku cuman nggak mau kehilangan kamu. Desi menunduk, air mata mulai jatuh di pipinya. Aku juga nggak mau kehilangan kamu, Bayu. Tapi aku juga nggak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Aku butuh kamu memilih. Bayu terdiam lama, pikirannya dipenuhi dilema. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Akhirnya ia berkata pelan, "Berikan aku waktu, Des. Aku janji akan cari cara untuk memperbaiki semuanya." Desi menggeleng pelan. "Aku nggak bisa janji apa-apa lagi, Bayu. Aku butuh jarak. Mungkin ini waktunya kita rehat sejenak." Bayu merasa seperti dunianya runtuh. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi Desi sudah berbalik dan meninggalkan ruangan. Ia hanya bisa berdiri di sana, merasa hampa dan kehilangan arah. Di sisi lain, Bu Tuti mulai menyadari dampak dari sikapnya. Saat Bayu pulang ke rumah dengan wajah murung, Bu Tuti langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Nak, ada apa?" tanya Bu Tuti cemas. Bayu menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, Desi minta rehat. Aku mungkin kehilangan dia." Bu Tuti terdiam sejenak, lalu ekspresinya berubah menjadi penuh penyesalan. Mungkin
Mungkin aku terlalu ikut campur, Nak. Aku nggak bermaksud bikin kalian berpisah. Bayu menghela napas panjang. Ibu, aku sayang sama kamu, tapi aku juga sayang sama Desi. Aku nggak bisa terus-terusan memilih salah satu. Aku butuh ibu mengerti bahwa hubunganku dengan Desi itu penting buat aku. Bu Tuti menunduk, merasa bersalah. Maafkan aku, Nak. Aku cuma takut kehilangan kamu. Bayu memeluk ibunya erat, tapi dalam hati ia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah mereka. Ia harus membuat keputusan besar, dan keputusan itu tidak akan mudah. Hari-hari berlalu, dan Desi masih tinggal di rumah Rani. Meskipun ia merasa lebih tenang jauh dari Bayu dan Bu Tuti, hatinya tetap dipenuhi rasa bingung dan keraguan. Ia mencoba memikirkan masa depannya tanpa Bayu, tapi bayangan suaminya selalu muncul di benaknya. Ia tahu bahwa ia masih mencintai Bayu, tapi ia juga tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi. Sementara itu, Bayu tidak berhenti berusaha. Setelah percakapan dengan ibunya, ia mulai menyadari bahwa sikapnya selama ini telah menyakiti Desi. Ia memutuskan untuk mengambil langkah besar, menghadapi Bu Tuti secara langsung dan meminta ibunya untuk menghormati batasan dalam hubungan pernikahannya. Suatu sore, Bayu duduk bersama Bu Tuti di ruang tamu rumah ibunya. Wajahnya tampak serius, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Bu, katanya pelan, aku harus bicara sama ibu tentang sesuatu yang penting. Bu Tuti menatap anaknya dengan cemas. Ada apa, Nak? Kamu kelihatan tegang. Bayu menarik napas dalam-dalam. Ibu, aku sayang sama kamu, tapi aku juga sayang sama Desi. Aku nggak bisa terus-terusan memilih salah satu. Hubunganku dengan Desi itu penting buat aku, dan aku butuh ibu mengerti itu. Bu Tuti terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tahu, Nak. Aku udah mikirin semuanya. Mungkin aku terlalu ikut campur. Aku cuma takut kehilangan kamu, tapi aku nggak sadar kalau aku malah bikin kamu kehilangan istri. Bayu tersenyum tipis, lega mendengar kata-kata ibunya. Aku nggak akan pernah meninggalkan ibu, Bu, Putop. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin Desi. Aku butuh ibu mendukung hubunganku dengan dia. Bu Tuti mengangguk pelan, air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Aku janji akan belajar menghormati batasan kalian, Nak. Aku nggak mau kehilangan kamu atau Desi. Bayu memeluk ibunya erat, merasa lega karena akhirnya ada pengertian di antara mereka. Namun ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Ia masih harus meyakinkan Desi bahwa ia serius ingin memperbaiki hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, Bayu memutuskan untuk mengunjungi Desi lagi. Kali ini ia datang dengan tekad yang lebih kuat. Saat tiba di rumah Rani, ia disambut oleh Rani yang tampak sedikit lebih ramah daripada kunjungan sebelumnya. Bayu, kamu yakin mau ketemu Desi lagi? Tanya Rani hati-hati. Bayu mengangguk. Aku harus bicara dengannya, Ran. Aku nggak bisa menyerah begitu saja. Rani membawa Bayu ke ruang tamu di mana Desi sedang duduk di sofa sambil membaca buku. Saat melihat Bayu, Desi menunduk, mencoba menghindari tatapan matanya. Des, panggil Bayu pelan, suaranya penuh harap. Aku minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Aku udah bicara sama ibu, dan dia janji akan belajar menghormati batasan kita. Aku nggak akan biarkan hal ini terjadi lagi. Desi menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya lagi, Bayu. Aku udah terlalu banyak kecewa. Bayu mendekat, mencoba meraih tangan Desi. Kali ini Desi tidak mundur. Aku nggak bisa janji semuanya akan langsung baik-baik saja. Tapi aku janji akan berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Aku cinta kamu, Des. Aku nggak mau kehilangan kamu. Desi menunduk, air mata mulai jatuh di pipinya. Aku juga cinta kamu, Bayu. Tapi aku butuh waktu untuk mempercayai kamu lagi. Bayu mengangguk, memahami perasaan Desi. Aku ngerti, Des. Aku nggak akan paksa kamu untuk kembali. Aku cuma minta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Desi diam sejenak, lalu akhirnya mengangguk pelan. Aku nggak janji apa-apa, Bayu, tapi aku bersedia mencoba. Bayu tersenyum lebar, merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka.
tapi setidaknya ada harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Beberapa minggu setelah percakapan di rumah Rani, Desi akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah bersama Bayu. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tapi ia merasa lega karena ada kemajuan dalam hubungan mereka. Bayu juga menunjukkan usaha nyata. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, mendengarkan pendapat Desi, dan bahkan mulai belajar memasak agar bisa membantu Desi di dapur. Namun meskipun suasana di rumah terasa lebih tenang, ada satu hal yang masih mengganjal di benak Desi, Bu Tuti. Meskipun ibu Bayu itu telah berjanji untuk menghormati batasan mereka, Desi merasa bahwa janji itu belum sepenuhnya terbukti. Suatu sore, saat Desi sedang membersihkan halaman depan rumah, sebuah mobil yang sangat dikenalnya berhenti di depan pagar. Bu Tuti turun dari mobil dengan senyum ramah, membawa kotak makanan di tangannya. "Aku bawain makanan," katanya sambil melangkah masuk tanpa menunggu izin. Desi tersenyum sopan, tapi dalam hati ia merasa tegang. "Terima kasih Bu, silakan masuk." Bu Tuti duduk di sofa ruang tamu, tampak santai seolah-olah tidak ada yang berubah. "Aku cuma ingin ngobrol sama kamu dan Bayu," katanya sambil meletakkan kotak makanan di meja. "Kalian sudah baikan kan?" Desi mengangguk pelan. "Kami sedang berusaha, Bu." Bu Tuti tersenyum manis, tapi tatapannya tetap tajam. "Baguslah kalau begitu. Aku nggak mau anakku kehilangan istri yang baik seperti kamu." Desi menahan napas, mencoba menjaga senyumnya tetap terpasang. Namun ia merasa bahwa kedatangan Bu Tuti kali ini tidak semata-mata untuk ngobrol. Ada sesuatu yang lebih dalam. Mungkin rasa kesepian atau ketidakpuasan atas jarak yang kini ada di antara mereka. Bayu pulang beberapa saat kemudian dan langsung menyadari kehadiran ibunya. "Bu, kenapa nggak bilang-bilang kalau mau datang?" katanya. Nada suaranya terdengar sedikit cemas. Bu Tuti tertawa kecil. "Ibu kangen sama kalian. Apa salahnya ibu datang sesekali?" Bayu menatap Desi dengan ekspresi minta maaf, lalu duduk di samping ibunya. "Tentu saja nggak apa-apa, Bu. Tapi aku harap ibu ingat apa yang kita bicarakan sebelumnya. Kami butuh ruang." Bu Tuti mengangguk, tapi ekspresinya berubah dingin tuh, Papa. Ya, aku ingat. Tapi rasanya aneh kalau aku nggak bisa datang ke rumah anakku sendiri." Desi merasa seperti dinding tebal mulai dibangun lagi di antara mereka. Ia tahu bahwa Bu Tuti sedang mencoba merayap kembali ke dalam kehidupan mereka. Dan hal itu membuatnya cemas. Ia khawatir bahwa semua usaha mereka selama ini akan sia-sia jika Bu Tuti terus mencampuri urusan mereka. Malam itu, setelah Bu Tuti pulang, Desi berbicara dengan Bayu. "Bayu, aku merasa ibu masih belum benar-benar menghormati batasan kita," katanya pelan. Bayu menghela napas panjang. "Aku tahu, Des, tapi aku nggak bisa melarang dia datang ke rumah kita. Dia ibuku." Desi menatap Bayu dengan mata penuh harap. "Aku nggak minta kamu melarang dia. Aku cuma minta kamu lebih tegas. Kalau kita nggak tegaskan batasan kita sekarang, semuanya akan kembali seperti dulu." Bayu mengangguk, merasa bahwa Desi benar. "Oke, aku akan bicara lagi sama ibu. Aku janji." Beberapa hari setelah kunjungan Bu Tuti, Bayu memutuskan untuk mengambil langkah besar, mengunjungi ibunya sendirian tanpa Desi. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membicarakan batasan secara lebih serius. Saat tiba di rumah Bu Tuti, ia langsung duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius yang jarang ditunjukkannya. "Bu," kata Bayu pelan, tapi nada suaranya tegas. "Aku harus bicara serius sama ibu." Bu Tuti menatap anaknya dengan cemas. "Ada apa, Nak? Kamu kelihatan tegang." Bayu menarik napas dalam-dalam. "Aku sayang sama ibu, dan aku nggak akan pernah berhenti mencintai ibu. Tapi aku juga sayang sama Desi. Hubunganku dengan dia itu penting buat aku, dan aku butuh ibu benar-benar mengerti itu." Bu Tuti tampak terkejut, lalu tersenyum getir. "Aku tahu, Nak. Aku udah janji bakal belajar menghormati batasan kalian. Tapi rasanya aneh kalau aku nggak bisa datang ke rumahmu sesuka hatiku." Bayu menggeleng pelan. "Ini bukan soal ibu nggak boleh datang. Ini soal ibu harus meminta izin dulu sebelum datang. Dan kalau kami lagi butuh waktu berdua, ibu harus mengerti itu." Bu Tuti terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang.
Aku nggak mau kehilangan kamu, Nak. Aku cuma takut kalau kamu terlalu jauh dari aku. Bayu meraih tangan ibunya, mencoba meyakinkannya. Ibu nggak akan kehilangan aku. Aku cuma minta ibu mendukung hubunganku dengan Desi. Kalau ibu nggak bisa, aku takut semuanya akan hancur lagi. Bu Tuti menunduk, air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Aku janji akan belajar, Nak. Aku nggak mau bikin kamu kehilangan istri. Aku cuma butuh waktu untuk terbiasa. Bayu tersenyum lembut, merasa lega karena akhirnya ada pengertian di antara mereka. Terima kasih, Bu. Aku janji akan tetap ada buat ibu. Tapi aku juga butuh ibu ada buat aku dan Desi. Setelah percakapan itu, Bu Tuti mulai menunjukkan perubahan. Meskipun awalnya sulit, ia mulai meminta izin sebelum mengunjungi rumah Bayu dan Desi. Ia juga tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Meskipun sesekali ia masih memberikan nasihat. Tapi kali ini dengan cara yang lebih halus dan penuh hormat. Di sisi lain, Desi mulai merasakan perubahan positif dalam hubungannya dengan Bayu. Ia melihat bahwa suaminya benar-benar berusaha keras untuk menjaga keseimbangan antara keluarga dan pernikahan mereka. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, seperti menonton film di malam hari atau berjalan-jalan di akhir pekan. Suasana di rumah pun mulai terasa lebih hangat dan penuh cinta. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di sofa setelah makan malam, Desi menatap Bayu dengan senyum lembut. Aku senang kamu berubah, Bayu. Aku merasa kita bisa melewati semua ini. Bayu tersenyum, lalu meraih tangan Desi. Aku juga senang kamu masih mau bersamaku, Des. Aku janji akan terus berusaha jadi suami yang lebih baik. Desi mengangguk, matanya berkaca-kaca karena bahagia. Kita sudah melewati banyak hal, Bayu. Aku harap kita bisa terus menjaga keseimbangan ini. Beberapa bulan berlalu sejak percakapan serius antara Bayu dan Bu Tuti. Perubahan yang terjadi di antara mereka mulai terlihat nyata. Bu Tuti tidak lagi datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan ketika ia berkunjung, ia tampak lebih menghormati ruang pribadi Desi dan Bayu. Ia juga mulai belajar untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Meskipun sesekali ia masih memberikan nasihat, tapi kali ini dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh pengertian. Di sisi lain, Desi dan Bayu semakin dekat. Mereka mulai membangun kembali kepercayaan dan cinta yang sempat retak. Setiap malam, mereka duduk bersama di sofa, berbicara tentang hari-hari mereka, dan merencanakan masa depan. Bahkan mereka mulai membicarakan rencana memiliki anak, sesuatu yang dulu menjadi sumber konflik, tapi kini dibahas dengan kepala dingin dan komunikasi yang terbuka. Suatu sore, saat Desi sedang menyiapkan makan malam, Bayu masuk ke dapur dengan senyum lebar. Des, aku ada ide, katanya sambil mendekat. Desi menoleh, penasaran. Apa? Aku pikir kita harus ajak ibu makan malam di luar minggu depan. Aku udah lama nggak ngajak dia jalan-jalan. Lagian, aku mau kasih tahu dia kalau kita sudah baikan dan bahkan punya rencana baru, kata Bayu, matanya berbinar. Desi tersenyum, merasa lega karena suaminya tidak melupakan ibunya. Itu ide yang bagus, Bayu. Aku setuju. Minggu berikutnya, mereka mengajak Bu Tuti makan malam di sebuah restoran sederhana di pusat kota. Awalnya, suasana sedikit canggung, tapi lambat laun, percakapan mulai mengalir dengan hangat. Bu Tuti tampak lebih rileks, dan ia bahkan tertawa saat Bayu bercerita tentang kejadian lucu di kantor. Setelah makan malam, Bu Tuti menatap Desi dan Bayu dengan mata berkaca-kaca. Aku senang melihat kalian bahagia, katanya pelan. Aku minta maaf atas semua yang sudah aku lakukan. Aku cuma takut kehilangan kamu, Nak. Bayu meraih tangan ibunya, lalu tersenyum lembut. Ibu nggak akan kehilangan aku, Bu. Tapi aku butuh ibu ada buat aku dan Desi. Kita bisa bahagia bersama. Bu Tuti mengangguk, lalu menatap Desi dengan senyum penuh pengertian. Terima kasih sudah menjaga anakku, Desi. Aku janji akan lebih baik ke depannya. Desi tersenyum, merasa bahwa akhirnya ada kedamaian di antara mereka. Terima kasih, Bu. Aku harap kita bisa terus seperti ini. Hidup Desi dan Bayu tidak lagi dipenuhi oleh bayang-bayang konflik. Mereka telah menemukan keseimbangan baru dalam pernikahan mereka.
Dan Bu Tuti akhirnya menjadi bagian yang mendukung, bukan menghalangi. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka berhasil membuktikan bahwa cinta, pengertian, dan komunikasi bisa mengatasi segala rintangan. Keluarga bukanlah tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi.